Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam komunikasi. Perkenalkan, nama saya Rami Yudabara dengan NPM 1970 20 10 25. Saya di sini sebagai host dan di samping sebelah kanan saya ini ada narasumber yang amat sangat luar biasa, yaitu Sekretaris Umum HMI Cabang Kota Bumi. Untuk selebihnya bisa kita tanyakan kepada narasumber kita. Silakan Abang Da untuk memperkenalkan dirinya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rila Muhammad Akbar. Jabatan saya hari ini di HMI Cabang Kota Bumi itu Sekretaris Umum HMI Cabang Kota Bumi untuk periode 2021-2022. Dan untuk sementara itu dulu. Untuk riwayat pendidikan Abang ini, Nah, terkait riwayat pendidikan, saya menempuh SD itu di SD 1 Purwalaksana. Terus saya MTS di MTS Aliklas Pajar Bulan, Lampung Barat. Udah itu saya menempuh pendidikan di SMA 1 Negeri Waitenong, Lampung Barat. Nah, sekarang saya menempuh pendidikan di Stainu, Lampung Utara. Itu. sejak kapan sih Bang Abang ini ber-HMI? Nah, saya ber-HMI mengikuti latihan kader 1 atau basic training itu pada September 2015. Pada saat itu ketua umum HMI cabangnya Kanda William Amora. Pastinya ada jenjang pentrainingan yang memang Abang ikutin ya pastikan Bang ya? Iya, betul. Kira-kira jenjang pentrainingan yang pernah Abang lalui ini apa aja nih Bang? Nah, jenjang training yang pernah saya ikutin di HMI ini yang pertama itu basic training, latihan kader 1, yaitu pada saat 2015. Pada saat itu komisariat STKIP. Nah, selanjutnya saya mengikuti latihan kader 2 intermediate training itu 2017 di Kota Bogor. Nah, selanjutnya saya mengikuti advent training latihan kader 3 itu di HMI Batko Sumatera bagian selatan, Pak. Abang ini kan sekarang jabatannya sebagai Sekretaris Umum nih Bang. Sebelumnya jabatan apa aja sih Bang yang pernah diamanahi dengan Abang ini? Nah, jadi yang pertama saya pernah diamanai sebagai Wakil Sekretaris Umum Bidang Penelitian Pengembangan Pembinaan Anggota Komisariat PTK. Nah, selanjutnya saya juga pernah diamanai sebagai Ketua Umum Komisariat PTK. Selanjutnya di tingkat cabang saya pernah jadi Ketua Bidang Pembinaan Anggota. Dan hari ini saya sebagai Sekretaris Umum HMI Cabang Kota Bumi periode 2021-2022. Nah, mungkin itu mah jabatan yang pernah saya emban di HMI Cabang Kota Bumi. Luar biasa ya. Ya, kita masuk di sesi dimana berbicara atau berdiskusi dengan narasumber kita ini, yang mana itu mengenai isu-isu hangat. Ya, jadi Bang, pandangan Abang terkait isu-isu hangat yang terjadi di Indonesia saat ini tuh gimana nih Bang? Nah, jadi persoalan isu hangat yang ada di Indonesia hari ini itu pada dasarnya banyak, Mak. Cuman yang menjadi sorotan hari ini itu tentu yang pertama itu kelangkaan minyak goreng Ya. dan menjadi harganya tinggi di Ya. masyarakat. Nah, itu menjadi sorotan kami kawan-kawan mahasiswa aktivis karena persoalan itu sangat membebani masyarakat karena kita hari ini masih bertarung atau melawan COVID-19 yang terus berevolusi, juga kita dalam kesulitan ekonomi hari ini sebenarnya. Nah, namun yang menjadi masalah itu ternyata minyak goreng ini langka nih. Ya. Harganya tinggi, udah itu masyarakat kesulitan, apalagi pedagang kaki lima, gorengan dan lain-lain gitu. Ya. Yang jadi pokok permasalahan kelangkaan minyak goreng ini apa sih Bang kira-kira? Nah, pada dasarnya yang menjadi persoalan sebenarnya kompleks, ada banyak. Cuman yang menjadi sorotan saya pribadi dan kawan-kawan di HMI itu pernyataan dari pemerintah yang tentu
itu dinaungi oleh Menteri Perdagangan kan, Muhammad Lutfi. Bahwasanya dia mengatakan terkait minyak goreng ini ada mafia-mafia, ada kartel-kartel yang bermain untuk memonopoli harga demi keuntungan mereka sendiri. Dan yang kami kecewa dari pemerintah itu adalah pemerintah tidak mampu sampai hari ini untuk menyelesaikan persoalan itu. Bahkan banyak dari kalangan masyarakat, aktivis, LSM dan lain-lain itu mengkritik pemerintah karena kok pemerintah tidak sanggup sampai hari ini untuk menyelesaikan atau melawan mafia-mafia minyak goreng tersebut. Itu. Ya, jadi solusi terkait permasalahan minyak goreng ini gimana nih Bang? Nah, kalau kami melihatnya solusinya itu adalah yang pertama, pemerintah selesaikan dulu persoalan pokok permasalahannya yang saya sebut di awal terkait mafia atau mereka pengusaha yang coba memonopoli terkait minyak goreng ini, Mak. Karena percuma, kalau menurut saya itu percuma pemerintah hari ini memberikan BLT, bantuan langsung tunai kepada 20 juta masyarakat, juga 2,5 juta PKL, 300.000 untuk 3 bulan. Percuma kalau sampai mereka para mafia ini tidak ditangkap, diselesaikan. Karena pada dasarnya pemerintah itu memiliki perangkat-perangkat yang dapat mendetek dan lain-lain. Karena gini juga, kalau memang pemerintah kesulitan, karena terakhir informasi yang saya baca, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) itu melaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bahwasanya terdapat 9 perusahaan besar yang sebagai produsen minyak itu coba memainkan itu. Nah, pemerintah harus mendorong agar persoalan penyelidikan terkait minyak goreng ini dipercepat. Nah, agar ini menjadi stabil kembali dan harga minyak goreng stabil kembali juga. Karena percuma masyarakat itu diberikan uang 300 untuk 3 bulan itu akan habis dengan cepat, sedangkan harga tetap naik. Dan yang diuntungkan tentu mafia itulah. Nah, solusinya sebenarnya masyarakat itu berkeinginan dua aja, Mak. Yang pertama, barang minyak goreng itu ada di setiap daerah, ada tidak langka. Nah, yang kedua, harga stabil. Karena masyarakat menjerit dibuatnya dengan kondisi ekonomi yang sedang terpuruk bagi mereka. Sudah itu harga tinggi. Nah, masyarakat mengalami kesulitan di situ. Nah, maka solusinya dua itu, saya lihat. Selain itu ada isu-isu hangat yang lain di mana yaitu wacana 3 periode. Jadi pandangan Abang terhadap wacana periode ini gimana nih Bang? Nah, terkait wacana 3 periode ini yang terus digulirkan oleh para elit lingkaran istana, menurut saya ini sangat mencederai seluruh rakyat Indonesia, juga terlebih mengkhianati cita-cita reformasi. Karena kenapa kita pernah mengamandemen terkait periodisasi presiden? Karena tujuannya jelas, satu, bahwasanya konstitusi itu membatasi kekuasaan. Karena kekuasaan yang terlalu lama itu cenderung mereka diktator, mereka korup, dan mereka tirani terhadap masyarakat. Maka sudah benarlah. Nah, ini yang menjadi masalah. Wacana ini terus digulirkan oleh elit lingkaran Jokowi, para menteri dan lain-lain. Nah, walaupun presiden hari ini telah menginstruksikan kepada bawahannya untuk tidak menggulirkan wacana itu lagi, tapi kami butuh ketegasan dari pemerintah, dalam hal ini presiden. Karena ini
wacana yang bikin gaduh di masyarakat. Bahkan sampai hari ini itu kalangan mahasiswa itu aksi besar-besaran di beberapa daerah, terlebih di ibu kota untuk penyikapan ini. Nah, lalu sikap HMI terhadap isu wacana 3 periode ini gimana nih Bang? Tentu HMI menolak dengan tegas bahwasanya ini bentuk pembangkangan, ini bentuk pengkhianatan, dan ini yang diuntungkan itu hanya gelintir elit yang diuntungkan, dan tidak ada alasan yang sangat kuat dari pemerintah kenapa harus ditambah periodisasinya. Karena menurut saya ini hanya akal-akalan pemerintah untuk berkuasa atau menghegemoni kekuasaan di Indonesia ini. Nah, jadi HMI akan terus menyuarakan, HMI akan terus mengawal bahwasanya agar wacana ini tidak dapat terrealisasi, agar wacana ini tidak terus digulirkan di masyarakat. Itu paling. Dari permasalahan minyak goreng, kelangkaan dan lain-lain sampai isu wacana 3 periode ini, memang itu menunjukkan bahwasanya Indonesia ini memang lunturnya demokrasi itu, Bang ya. Oh, jelas. Iya. Lalu pesan-pesan Abang untuk mahasiswa di Lampung Utara ini apa, Bang? Nah, jadi kalau untuk pesan, mungkin saya mengajak kepada seluruh kalangan mahasiswa, aktivis, bahwasanya kita perlu menyikapi persoalan-persoalan yang ada hari ini. Karena kita mahasiswa selain bertanggung jawab atas persoalan akademis kita juga memiliki tanggung jawab persoalan sosial. Nah, maka karena kita ini juga bertugas sebagai agen sosial kontrol dari pemerintah, bahwasanya kita harus memberikan kritik-kritik kepada pemerintah agar terjadinya check and balance. Karena hari ini itu tidak terjadi di pemerintah, karena hari ini koalisi gemuk yang ada di pemerintah. Maka kitalah masyarakat yang harus menjadi oposisi dari pemerintah. Nah, jangan sampai wacana yang bikin gaduh ini kita pasif, tidak ambil sikap di situ, karena yang dirugikan itu adalah tentu masyarakat, gitu. Ya, baik. Segitu saja dulu berbincang kita atau berdiskusi kita. Terima kasih nih Bang sudah repot-repot hadir di sini. Sama-sama. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.